video ini kita akan memaparkan materi tentang konsep pembagian kekuasaan. Pada materi ini ada beberapa lembaga yang akan kita bahas. Yang pertama, lembaga legislatif, yang kedua lembaga eksekutif, dan yang ketiga lembaga yudikatif. Pada materi kali ini ada dua tokoh yang memisahkan kekuasaan. Yang pertama, John Locke, filsuf dari Inggris, memasukkan pemisahan kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga ada kekuasaan federatif. Yang kedua ada Montesquieu, tokoh dari Prancis, memasukkan pemisahan kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. A. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif yaitu manifestasi paham demokrasi. Juga, lembaga legislatif disusun untuk mewakili mayoritas seluruh rakyat sehingga pemerintah harus bertanggung jawab kepadanya. Menurut Strong, tahun 1963, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik berpartisipasi melalui metode perwakilan, menjamin bahwa pemerintahan pada akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas. Dengan demikian, maka lembaga legislatif merupakan sasaran utama bagi pelaksanaan kehidupan politik yang demokratis. Kehidupan suatu negara demokrasi modern tergambar dari sejauh mana lembaga legislatif memainkan peranan dan fungsi serta bagaimana kedudukannya dalam susunan politik suatu negara. Fungsi lembaga legislatif yang pertama menurut Joseph Lapalambara 1974, yang pertama rulemaking, yang kedua representation, yang ketiga interest articulation aggregation, yang keempat political socialization, yang kelima supervision, scrutiny, or observation and surveillance. Yang kedua, menurut Andre Bayoala 1993, yang pertama fungsi legalisasi atau pembuatan undang-undang, yang kedua fungsi perwakilan, yang ketiga fungsi kontrol, dan yang keempat fungsi rekrutmen. Scrutiny yaitu pengamatan atau observasi, surveillance yaitu pengumpulan data secara terus-menerus. C. Lembaga Pertahanan Nasional. 1. Dimensi sebagai wakil rakyat. 2. Dimensi legislatif. 3. Dimensi pengontrol atau pengawas jalannya pemerintahan. D. Miriam Mudiarjo. 1. Fungsi legislatif. 2. Fungsi pengawasan. Tugas dan wewenang legislatif. A. Bidang perundang-undangan legislatif. 1. Mengajukan RUU. 2. Mengadakan perubahan atas RUU yang diajukan oleh pemerintah. 3. Hak budget anggaran belanja. B. Mengawasi lembaga eksekutif. 1. Hak mengajukan pertanyaan. 2. Hak meminta keterangan. 2. Hak untuk mengajukan pendapat. 4. Hak mengadakan penyelidikan, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Ada beberapa hak yaitu 1. Hak interpelasi. Hak interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Hak imunitas. Hak imunitas yaitu hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan
pernyataan undang-undang dengan peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif sendiri merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam sistem pemerintahan bersama dengan lembaga legislatif dan juga lembaga yudikatif. Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan juga kabinet. Kabinetnya terdiri dari para menteri yang dipilih dan diangkat langsung oleh presiden. Pemilihan dalam negara demokrasi, lembaga eksekutif seringkali dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ciri dari praktek lembaga eksekutif. Kabinet presidensial adalah suatu dewan menteri yang dipimpin langsung oleh presiden negara yang bersangkutan dan para menteri anggota kabinetnya hanya bertanggung jawab kepada presiden. Kabinet parlementer adalah suatu dewan menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pimpinan kabinet disebut sebagai Perdana Menteri yang merupakan pimpinan pemerintahan. Tugas dan wewenang. Kekuasaan legislatif mewujudkan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang. Kekuasaan administratif, undang-undang, dan politik administratif. Kekuasaan militer, kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan. Kekuasaan diplomatik, kekuasaan mengenai hubungan luar negeri. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk memberikan gerasi dan amnesti. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang melaksanakan fungsi untuk mengawasi dan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang. Pelaksana dari lembaga yudikatif ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan atau kekuasaan kehakiman. Lembaga ini haruslah bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya termasuk kekuasaan lembaga eksekutif. Tujuan dari diadakannya lembaga yudikatif ada dua, yaitu yang pertama, upaya penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak asasi manusia. Yang kedua, keputusan yang diambil tidak memihak pada kepentingan siapapun, tetapi berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.